Ini perkataan seorang ulama besar, Ibnu Qayyim rahimallahu taala, menyebutkan wa aktsarul aulad, kebanyakan daripada anak-anak ini, innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Anak ini rusak, penyebab utamanya bukan orang lain. Penyebab utamanya adalah sang ayah. Ini jangan marah nih. Ini ulama besar yang menyebutkan. Ya, innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Rusaknya anak-anak itu karena disebabkan oleh ayah mereka. Kenapa demikian? Karena mereka abai kepada anak-anaknya. Dan mereka tidak mengajarkan faraididdin wa sunani. Tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah yang ada di dalam agama ini. Fa'adha'u sigharan, mereka sia-siakan sejak kecil. Di usia kecil anak itu diabaikan. Falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibaran. Ya, sehingga anak-anak ini tidak memberikan bermanfaat, tidak memberikan manfaat, dan juga tidak mendatangkan bagi diri mereka sendiri, tidak ada manfaatnya. Karena anak ini semua diabaikan, dilalaikan, sampai besar pun orang tuanya pun tidak akan mendapatkan manfaat. Nah, ini. Sehingga sebagian orang tua, kata beliau, ataba ba'duhum waladahu 'ala al-'uquq. Sehingga ketika anaknya di saat besar, orang tua merasa marah, kecewa, dan memberikan kata-kata yang sangat luar biasa kepada anaknya, karena anaknya durhaka kepada dia. Ketika anak di waktu besar, dewasa, tidak berbakti kepada orang tua, maka orang tuanya marah. Faqala ya abati innaka aqaqtani saghiran. Sehingga ada anak yang akan berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau durhakai aku waktu aku kecil. Fa'aqaqtuka kabiran, maka aku durhakai kamu ketika aku sudah dewasa. Wa adha'tani walidan fa'adha'tuka syaikhan. Engkau abaikan aku di usia kecil, maka aku pun abaikan engkau ketika sudah tua. Inilah kata beliau. Dan subhanallah, ada pelajaran mahal bagi kita. Saya sampaikan, ada dua persepsi atau persepsi kesalahpahaman kita dalam mendidik anak ini. Yang pertama, sebagian para ayah mengatakan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tugas ibu. Sedangkan tugas dia mencari menafkah. Sang ayah cukup di dalam keyakinan dia, di dalam pikiran dia, menyiapkan sandang, ya, pangan dan papan. Cukup tiga hal ini dalam pikiran dia. Sehingga ketika anak sudah masuk usia sekolah, maka yang mencari sekolahnya adalah sang ibu. Ketika sudah mendaftar, yang mendaftarkan pun sang ibu. Ketika nanti ada musyawarah, harus datang orang tua, yang datang juga ibu. Bahkan ketika anak ada masalah, dipanggil orang tua, yang datang ibu. Ketika rapor seharusnya disampaikan informasi perkembangan anak kepada kedua orang tua, yang datang ibu. Mengantar, menjemput sehari-hari sang ibu. Ini adalah salah besar di dalam pendidikan. Yang kedua, apabila keduanya bekerja, suami istri bekerja, maka kemudian anak ini dititip pendidikannya langsung totalitas kepada sekolah
atau kepada pembantu, atau mungkin kalau tidak ada pembantu maka akan dititipkan kepada siapa? Kepada neneknya. Inilah persepsi yang salah di dalam pendidikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, mari kita pahami panduan kita dalam pendidikan kita. Allah Tabaraka wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini terdapat dalam surat At-Tahrim. At-Tahrim ada 12 ayat. Tepat pada ayat yang ke-6 Allah menyebutkan pesan pendidikan, pesan tanggung jawab ini kepada para orang tua. Khususnya khitab ayat itu adalah untuk kita para ayah. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.